Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Ramdhani dari kelompok 3 angkatan 57 peserta di Klatsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah resume mengenai materi yang saya pelajari, yaitu tentang komitmen mutu. Berbicara mengenai komitmen mutu, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu secara bahasa, komitmen adalah individu atau kelompok atau organisasi yang membuat suatu janji untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara mutu adalah sesuatu yang dibuat dengan standar kelayakan serta memiliki ciri dan sifat. Selanjutnya, komitmen mutu ASN dapat dijabarkan menjadi seorang aparatur yang mengikat sebuah janji untuk menjalankan tugas jabatannya dengan kinerja maksimal demi melayani masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berisikan fungsi ASN, yaitu ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai pemekat dan pemersatu bangsa. Berwujudnya komitmen mutu yang baik dapat diraih melalui poin penting nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, komitmen kepada kepuasan konsumen. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu dapat dicapai menurut Ricard. Apabila dikaitkan dengan ASN, 4 aspek yang Ricard kemukakan. Yang pertama adalah efektivitas. Sejauh mana ASN dapat merencanakan tugas pekerjaannya untuk mencapai tujuan dalam perannya sebagai pelayan publik dan menyajikan pelayanan secara memuaskan. Yang kedua, efisiensi. ASN bekerja secara efisien dapat memanajemen dan memanfaatkan sumber daya segala aspek sarana, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, aspek inovasi. ASN mampu beradaptasi, menciptakan hal-hal baru yang sesuai dengan keadaan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek mutu. Respon atas kebutuhan dan keinginan konsumen atas layanan yang diberikan menjadi tolak ukur dari pencapaian ASN tersebut dalam kinerjanya. Selanjutnya, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu. Selanjutnya, menjaga komitmen mutu. Dalam menjaga komitmen mutu, ada tahapan yang harus dilalui, yaitu tentang goals atau tujuan, rules atau peran, prosedur, relationship atau hubungan, dan juga leadership atau kepemimpinan. ASN dapat menjaga komitmen mutunya melalui prosedur yang dijalankan sesuai aturan dalam perannya sebagai pelayan publik, menjalin hubungan dengan segala aspek yang terkait, dan juga memiliki kapasitas menerapkan dalam tugas kerjanya. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar komitmen mutu. Di sini saya menerapkan sebab akibat. Yang pertama ada 4 poin sebelum melaksanakan atau memperbaharui komitmen mutunya. Di antaranya adalah orientasi kepada peraturan, cara kerja ABS, rutinitas dan asal-asalan, sikap pasif, cara kerja individualis dan egosentris, bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan. Setelah melakukan perbaikan komitmen mutu, dapat berubah menjadi orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah cara kerja tim kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang
pertama adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, progres orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, namun pada sangat kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, progres orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan sikap menghadapi sebagai kendala constraint. Lalu yang ketiga adalah orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. 5. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah setiap aparatur memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berpendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa negara dalam menghadapi globalisasi khususnya mainstream Asia. Demikian resume yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.